Saya mau ngasih tahu nih, ada macam-macam nasabah yang gagal bayar, ya. Ada beberapa macam-macam nasabah yang gagal bayar dengan alasannya. Oke, apa saja sih itu bang? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita-berita pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Langsung saja nih di pokok bahasan kita, saya mau ngasih tahu nih macam-macam nasabah gagal bayar. Wes. Oke, yang pertama nih yaitu nasabah yang kehilangan pekerjaan. Nah, nasabah yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan ini dapat mengalami kesulitan pembayaran pinjaman online. Nah, mungkin terutama terjadi pada masa pandemi COVID yang kemarin tuh, yang membuat orang kehilangan pekerjaan untuk membayar pinjaman online dan penurunan pendapatan, atau yang disebut dengan PHK lah gitu. Yang kedua itu nasabah yang terlilit hutang. Ya, nasabah yang memiliki banyak hutang dapat mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman online karena mereka terjebak nih dalam lingkaran utang. Mereka mungkin telah meminjam ya dari beberapa pinjaman online yang sebelumnya, terus akhirnya nggak dapat untuk membayar kembali punya hutang mereka, atau disebut dengan gali lubang tutup lubang. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, nasabah yang tidak mampu mengelola keuangan. Ada beberapa nasabah yang memiliki masalah dalam mengelola keuangan mereka, sehingga mereka nggak mampu membayar pinjaman mereka pada waktu yang telah ditentukan. Mungkin mereka meminjam uang untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting ya, bahkan untuk kegiatan konsumtif gitu. Oke. Yang keempat adalah nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, jadi begini, nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan tidak stabil dapat mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman online. Mungkin karena hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan yang tidak menentu, seperti pekerja harian atau pekerjaan lepas gitu. Akhirnya pas bulan besok dia harus bayar, dia nggak punya penghasilan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Terus yang kelima adalah nasabah yang lalai dalam membayar. Nah, nasabah yang tidak disiplin dalam membayar pinjol pada waktu yang tepat yang telah ditentukan. Nah, ini dapat mengalami kesulitan pembayaran. Dapat mengalami kesulitan membayar pinjaman mereka karena bunga dan dendanya akan semakin bertambah gitu. Nah, perusahaan fintech atau pemberi pinjaman online ini telah menyiapkan mekanisme pembayaran yang efektif untuk menangani kasus gagal bayar pinjaman mereka. Namun sebagai calon nasabah nih, ini penting ya untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan kita sendiri dan kebutuhan sebelum memutuskan untuk peminjaman online. Nah, jadi gitu teman-teman nih, ada macam-macam nasabah gagal bayar. Yang pertama adalah nasabah yang kehilangan pekerjaan, kedua adalah nasabah yang terlilit hutang, ketiga adalah nasabah yang tidak mampu mengelola keuangan, keempat adalah nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap, yang kelima adalah nasabah yang lalai dalam membayar. Nah, kalian itu yang mana ya? Salah satunya itu kalian yang mana? Oke, saya doakan ya semoga kalian itu terlepas dari lilitan pinjaman online. Kalian bisa cepatlah bayar pinjaman online gitu kan. Kalian juga jadi nggak pusing-pusing banget lah untuk menghadapi gagal bayar ini. Intinya saat kalian gagal bayar itu hadapi aja, kuatin mental. Oke, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.